Selamat siang, sore atau malam, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu dari analitik data yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Troy Vilari Raharja dengan NPM 61323010447 dan Harsha Zafka Wahab 61323010777. Selanjutnya Rifda Azrefatin yang bernomor NPM 613230109. Baik. Decision Tree. Decision Tree adalah model berbasis pohon yang digunakan untuk mengambil keputusan, klasifikasi, dan regresi dalam machine learning. Model ini bekerja dengan membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan aturan keputusan yang berasal dari fitur dalam dataset. Dataset yang kami gunakan adalah MotoGP Performance pada tahun 2024. Dataset berisi tentang informasi dari 21 riders yang mengikuti ajang kompetisi MotoGP 2024. Variabelnya ada nomor kendaraan, nama riders, class atau kelas, season atau musim, home country atau asal negara riders, motorcycle atau nama kendaraan, tim yang berarti nama tim, race participated atau partisipasi balapan, wins atau kemenangan, podium, pole, fastest lap atau putaran lintasan tercepat, point atau point, placed atau posisi, dan yang terakhir World Championship atau kejuaraan dunia. Tujuannya untuk memprediksi peringkat akhir pembalap berdasarkan data kinerja sebelumnya seperti jumlah kemenangan, podium, dan poin yang diperoleh. Model dapat memprediksi peringkat akhir seorang pembalap di musim tersebut. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah untuk memprediksi hasil balapan berikutnya. Dengan menganalisis tren kinerja dan faktor-faktor seperti kondisi cuaca atau karakteristik sirkuit, model dapat memprediksi kemungkinan hasil balapan mendatang. Tujuan lainnya menganalisis faktor-faktor kunci kinerja, mengidentifikasi atribut yang paling mempengaruhi kinerja pembalap, seperti usia, pengalaman, atau tim yang menaungi, sehingga dapat memberikan wawasan untuk strategi tim atau pelatihan pembalap. Prosedur untuk membuat decision tree adalah yang pertama mengumpulkan data, yang kedua pembagian data training atau testing, yang ketiga membuat decision tree, keempat pelatihan model, kelima memprediksi dan evaluasi model. Sebelum saya melanjutkan penjelasan hasil decision tree, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Harsha Zafka Wahab dari kelas A. Oke. Kita mulai dari node paling atas atau bisa disebut root node. Pohon keputusan ini pertama-tama melihat jumlah kemenangan atau wins. Jika kemenangan atau wins lebih kecil dari atau sama dengan 4,5, kita mengikuti cabang kiri yang berarti no championship. Dan sebaliknya, jika wins lebih besar dari 4,5, kita mengikuti cabang kanan, yang berarti peluang menjadi juara lebih besar. Kita jelasin yang cabang kiri dulu. Yang mayoritasnya no championship, yang memiliki kemenangan kurang dari atau sama dengan 4,5. Untuk melanjuti ke podium, itu harus lebih kecil dari atau sama dengan 13,5. Jika podium lebih kecil atau sama dengan 13,5, hampir semua tidak juara. Yang berarti 199 sampel, hanya 3 yang juara. Jika podium lebih besar dari 13,5, hanya 1 sampel yang menjadi juara. Kita lanjut ke cabang kanan. Peluang juara yang lebih besar. Yang berarti wins lebih besar dari 4,5. Lanjut ke place yang lebih kecil dari atau sama dengan 1,5. Jika place lebih kecil atau sama dengan 1,5, semua adalah juara, yang berarti 15 sampel. Jika place lebih besar dari 1,5, semua bukan juara, yang berarti 4 sampel. Kesimpulan, menang banyak atau wins lebih besar dari 4,5 dan sering berada di posisi tinggi, hampir pasti juara. Kalau menang sedikit, wins lebih kecil atau sama dengan 4,5, hampir pasti tidak juara, kecuali ada faktor lain. Yang terakhir, podium banyak tidak selalu menjamin juara.
tapi membantu jika wind sudah tinggi. Lanjut ke Google Colab. Ini untuk hasil decision tree yang ada di Google Colab. Dan ini juga ada link untuk ke Google Colab-nya. Contoh kasus 1. Kesuksesan pembalap. Apakah pembalap memenangkan kejuaraan dunia yang dianggap 1 atau tidak yang dianggap 0? Variabel ini diambil dari kolom World Championship. Contoh kasus 2. Variabel atau fitur yang digunakan untuk prediksi. Jumlah kemenangan atau wins sama dengan adalah total kemenangan yang diraih pembalap dalam satu musim. Jumlah podium atau podium, total podium yang diraih pembalap dalam satu musim. Pole position atau pole adalah total pole position yang diraih pembalap dalam satu musim. Yang selanjutnya, lap tercepat, fastest lap, atau total lap tercepat yang diraih pembalap dalam satu musim. Yang selanjutnya, total point atau points. Total poin yang dikumpulkan pembalap dalam satu musim. Yang terakhir, peringkat akhir, place. Peringkat akhir pembalap dalam satu musim. Jadi sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifda Zrifatin dari kelas A dengan NPM 61323010079. Oke, lanjut ke presentasi. Contoh kasus berikut. Data yang digunakan, kita dapat menggunakan data dari beberapa pembalap terkenal seperti Jorge Martin, Johan Zarco, dan Francesco Bagnaia untuk membangun model decision tree. Contoh datanya bisa dapat dilihat dari bawah berikut. Seperti Jorge Martin menang 3 kali, podium 16 kali, dan pole position 7 kali. Fastest lap-nya 2, points-nya 508, place 1, dan World Championship 1. Oke, lanjut ke contoh kasus 4. Proses pembuatan decision tree. Pertama, pisahkan data menjadi fitur X dan target Y. Lakukan pembagian data menjadi data latih atau training data dan data uji, tes data. Lalu pembuatan model, gunakan algoritma decision tree untuk membangun model prediktif. Selanjutnya, tentukan parameter seperti max depth, mean sample split, and iteration. Misalnya Gini atau entropi. Lalu evaluasi model. Hitung akurasi model menggunakan data uji. Lalu visualisasi decision tree untuk memahami bagaimana model mengambil keputusan. Contoh kasus 5. Apakah podium lebih dari 10? Jika iya, apakah jumlah kemenangannya lebih dari sama dengan 5? Jika iya, pembalap memenangkan kejuaraan dunia. Jika tidak, pembalap tidak memenangkan kejuaraan dunia. Interpretasi hasil. Jika seorang pembalap memiliki podium lebih dari 10 dan kemenangan lebih dari 5, maka model memprediksi bahwa pembalap tersebut memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kejuaraan dunia. Jika tidak, maka pembalap tersebut diprediksi tidak akan memenangkan kejuaraan dunia. Jadi, kesimpulannya, dengan menggunakan decision tree, kita dapat memprediksi kesuksesan pembalap MotoGP berdasarkan performa mereka di masa lalu. Model ini dapat membantu tim dan sponsor dalam pengambilan keputusan strategis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.